Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Hukum Bisnis dan Etika Profesi yang akan menyampaikan presentasi tentang Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia. Sebelum memulai presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mengenalkan 3 anggota kelompok dari kelompok 7, yaitu yang pertama Yonanta Chandra Permana dengan NIM 2020 SA100, yang kedua Sony Merdiko dengan NIM 2020 101, yang ketiga yaitu Yuli Astuti 2020 SA102. Baik, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertian profesi akuntan. Apa sih yang dimaksud dengan profesi akuntan itu? Teman-teman ada yang tahu nggak? Jadi, yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang mempergunakan keahlian di bidang akuntansi, termasuk bidang akuntan publik, akuntan intern yang bekerja di perusahaan industri, keuangan atau dagang, akuntan yang bekerja di pemerintah, dan akuntan sebagai pendidik. Itu adalah termasuk profesi akuntan. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau profesi akuntansi itu sangat menjanjikan loh. Kenapa? Karena akuntansi itu dibutuhkan oleh semua bidang bisnis untuk menghitung dan membuat laporan keuangan. Atau dalam kata lain, semua bidang ekonomi membutuhkan jasa akuntan. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui jenis-jenis profesi akuntan itu ada apa aja. Yang pertama yaitu akuntan internal. Apa sih akuntan internal itu? Nah, akuntan internal adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi yang bertugas untuk mencatat setiap transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan perusahaan. Yang kedua yaitu akuntan publik. Profesi akuntan publik bertugas sebagai pemeriksa keuangan atau memberikan jasa lainnya seperti konsultasi keuangan, penghitungan pajak, dan pembuatan laporan secara independen. Tentunya, untuk menjadi akuntan publik harus memiliki izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik dan harus menjadi anggota dari IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Yang ketiga adalah akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas utama yaitu menyusun laporan keuangan pemerintah atau juga mengaudit setiap institusi-institusi pemerintah di berbagai tingkat pemerintahan. Yang keempat adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam mendidik di bidang akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan di bidang akuntansi, dan menyusun kurikulum di berbagai tingkat satuan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu Organisasi Institut Akuntan Indonesia atau sering disebut dengan IAI. Dalam menjalankan tugasnya, akuntan dituntut untuk mentaati kaidah-kaidah atau peraturan yang berlaku untuk menjadi landasan terbentuknya kepercayaan masyarakat. Atau dalam pengertian lain, Kode Etik Akuntan Indonesia atau IAI adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya. Selanjutnya yaitu visi dan misi IAI. Yang pertama yaitu visi IAI. Visi IAI adalah menjadi organisasi profesi terdepan dalam pengembangan pengetahuan dan praktek akuntansi, manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika dan tanggung jawab sosial serta lingkungan hidup dalam perspektif nasional dan internasional. Selanjutnya yaitu misi IAI adalah 1. Memelihara integritas, komitmen, dan kompetensi anggota dalam pengembangan manajemen bisnis dan publik yang berorientasi pada etika, tanggung jawab, dan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu mengembangkan pengetahuan dan praktek bisnis, keuangan, atestasi, non-atestasi, dan akuntan bagi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu berpartisipasi aktif di dalam mewujudkan good governance melalui upaya yang sah dan dalam perspektif nasional dan internasional. Materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu tentang maksud, tujuan, dan fungsi IAI. Yang pertama, IAI bermaksud menghimpun potensi akuntan Indonesia untuk menjadi penggerak pembangun nasional dan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu tujuan IAI. Tujuan IAI adalah mengembangkan dan mendayagunakan potensi akuntan Indonesia sehingga terbentuk suatu cipta dan karya akuntan Indonesia untuk didarmatikan bagi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu fungsi IAI. Fungsi IAI adalah sebagai wadah komunikasi yang menjembatani berbagai latar belakang tugas dan bidang pengabdiannya untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergis secara serasi, seimbang, dan selaras. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Yonanta. Profesi akuntansi dalam sorotan. Ada 3 golongan pekerjaan yang dapat digeluti oleh akuntan, yaitu akuntan manajemen, auditor internal, dan akuntan publik. Semua lembaga membutuhkan fungsi akuntansi, yaitu mencatat dan membuat laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban. Semua akuntansi di Indonesia bernaungan di dalam organisasi profesi yang disebut Institut Akuntan Indonesia yang disingkat IAI. Terdapat beberapa sub-organisasi profesi yaitu
Institut Akuntan Publik, Institut Akuntan Manajemen Indonesia, Institut Akuntansi Rektor Publik, dan Institut Akuntan Pendidik Indonesia. Para pekerja akuntan baik di pemerintahan dan swasta dapat disebut juga profesi karena 1. Memerlukan pengetahuan akuntan atau disiplin ilmu lain yang relevan melalui pendidikan formal, memerlukan keterampilan dalam mengolah data dan menyajikan laporan khususnya dengan memanfaatkan teknologi komputer dan sistem informasi. 3. Harus memiliki sikap dan perilaku etis. Struktur etika IAI. Tujuan profesi akuntan adalah untuk memenuhi pertanggungjawaban dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tinggi dengan orientasi kepada pentingnya publik. Untuk mencapai tujuan tersebut ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. 1. Kredibilitas. 2. Profesionalisme. 3. Kualitas jasa. 4. Kepercayaan. Struktur kode etik IAI terdiri atas 4 bagian yang disusun berdasarkan struktur atau jenjang, yaitu prinsip etika, aturan etika, interpretasi aturan etika, tanya jawab etika. Kode etik akuntan Indonesia memuat 8 prinsip etika sebagai berikut. 1. Tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap akuntan harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 2. Dalam usahanya untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap akuntan harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin dengan bersungguh-sungguh dalam mengemban profesi akuntan. 3. Objektivitas. Setiap akuntan harus menjaga objektivitasnya netral dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. 4. Kompetensi dan kehati-hatian. Setiap akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hati, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. Kerahasiaan. Menjadi akuntan harus bisa menjaga kerahasiaan juga. Menghormati kerahasiaan juga informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 6. Standar teknis. Akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, sesuai dengan keahliannya dan dengan hati-hati. Akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerimaan jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. 7. Perilaku profesional. Akuntan profesional harus mematuhi ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku dalam menghindari proses setiap perilaku yang dapat mengurangi kepercayaan pada profesi. 8. Kepentingan publik. Artinya setiap akuntan mempunyai kewajiban untuk selalu bertindak dalam baik dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Mardika Putra. Saya akan menjelaskan materi tentang pengawas dan perizinan KAP. Pengawas KAP, badan atau lembaga yang berkepentingan langsung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas kinerja profesi akuntan, antara lain yang pertama yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang kedua Quality Review oleh Direktur Jenderal Lembaga Kerja dan Departemen Keuangan RI, yang ketiga IAI dan Kompartemen IAI yang terkait, yang keempat Dewan Kehormatan IAPI, yang kelima Dewan Review Mutu IAPI, dan yang terakhir Bapepam LK. Selanjutnya perizinan KAP. Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, perizinan untuk menjadi akuntan publik untuk mendapat izin menjadi akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, seseorang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah. Yang kedua, berpengalaman praktik memberikan jasa. Yang ketiga, berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, memiliki nomor pokok wajib pajak. Yang kelima, tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin akuntan publik. Yang keenam, tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri. Lalu persyaratan dan permohonan izin usaha kantor akuntan publik atau KAP. Izin usaha yang pertama meliputi mempunyai kantor atau tempat untuk menjalankan usaha yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Memiliki nomor pokok wajib pajak badan untuk KAP yang berbentuk usaha persekutuan perdata dan firma atau nomor pokok wajib pajak pribadi untuk KAP yang berbentuk usaha perseorangan. Yang ketiga, mempunyai paling sedikit 2 orang tenaga kerja profesional pemeriksa di bidang akuntansi. Yang keempat, memiliki rancangan sistem pengendalian mutu. Yang kelima, membuat surat pernyataan dengan bermaterai cukup bagi bentuk usaha perseorangan dengan mencantumkan paling sedikit yang pertama yaitu alamat akuntan publik, yang kedua nama dan domisili kantor, dan yang terakhir maksud dan tujuan pendirian kantor.
Yang keenam, memiliki akta pendirian yang dibuat oleh dan di hadapan notaris bagi bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf B, huruf C atau huruf D yang paling sedikit mencantumkan 1. Nama rekan, 2. Alamat rekan, 3. Bentuk usaha, 4. Nama dan domisili usaha, 5. Maksud dan tujuan pendirian kantor, 6. Hak dan kewajiban sebagai rekan, dan yang terakhir penyelesaian sengketa dalam hal terjadi perselisihan di antara rekan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia. Terima kasih untuk perhatian yang teman-teman berikan kepada kelompok kami. Saya yakin presentasi kali ini akan bermanfaat bagi teman-teman semua ketika nanti teman-teman udah gabung ke dunia akuntan Indonesia. Jika masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, teman-teman bisa chat di grup Hukum Etika Bisnis dan Profesi di kelas kita, nanti sebisa mungkin akan kelompok kami jelaskan. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.